Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Utami Pramesti Indraswari dengan NIM 2315101014. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait jawaban saya dalam tugas 6, yaitu kebenaran dan kompleksitas algoritma rekursif. Sebelumnya, saya memohon maaf karena dalam video presentasi ini saya tidak menampilkan wajah saya karena kamera yang ada di laptop saya sedang rusak. Lalu untuk video kali ini juga saya tidak menggunakan bahasa Inggris karena untuk memudahkan penjelasan saya nantinya dan juga kejelasan dalam pemahaman bahasa saya jika menggunakan bahasa Indonesia pada penjelasan kali ini. Baik, langsung saja. Untuk tugas 6 ini saya mengerjakan soal bagian 1 yaitu di nomor 1 untuk soal di penghitungan faktorial. Nah, jadi untuk soal ini, saya akan menjelaskan mengenai kebenaran algoritma rekursif untuk menghitung faktorial dengan menggunakan teknik induksi. Nah, dalam soal ini, karena menggunakan teknik induksi, sesuai arahan yang telah Ibu berikan juga, saya sudah membaca. Jadi, untuk di teknik induksi ini ada 3 langkah utama. Yang pertama adalah basis induksi, yang akan membuktikan bahwa algoritma benar untuk N sama dengan 1. Lalu yang kedua adalah hipotesis induksi, yang mengasumsikan bahwa algoritma benar untuk suatu nilai N sama dengan K. Lalu yang ketiga adalah langkah induksi. Langkah ini menunjukkan bahwa jika algoritma benar untuk N sama dengan K, maka algoritma juga benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Nah, jadi itu sedikit mengenai induksi. Lalu kita akan langsung saja ke soal yang pertama. Nah, sebelumnya untuk penjelasan video ini saya tidak terlalu merinci. Saya sudah merincikan jawaban saya pada jawaban di kertas double folio, seperti itu. Jadi untuk algoritma yang pertama ini merupakan prosedur rekursif untuk menghitung faktorial dari suatu bilangan N. Nah, dapat dilihat di sini di baris 2 dan 3, diketahui jika nilai N adalah 1, maka fungsi akan langsung mengembalikan 1, yang dimana ini merupakan kasus dasar dalam rekursif. Lalu yang kelima, maksud saya di baris 5, jika nantinya N ini lebih dari 1, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan parameter N dikurang 1. Lalu, nanti hasil dari pemanggilan rekursif akan dikalikan dengan N dan akan dikembalikan sebagai hasil akhir nantinya. Itu sedikit mengenai penjelasan dari algoritma pertama, lalu dilanjutkan dengan pembuktian induksinya. Nah, yang pertama adalah mengenai basis induksi. Untuk N sama dengan 1, di mana algoritma mengembalikan nilai 1, yang tentunya sesuai dengan definisi faktorial, yaitu 1 faktorial sama dengan 1. Karena hasil yang diberikan oleh algoritma sesuai dengan definisi, maka langkah dari basis ini terbukti benar. Lalu dilanjutkan dengan hipotesis induksi. Di sini, kita mengasumsikan bahwa algoritma benar untuk N sama dengan K adalah N faktorial sama dengan, adalah K faktorial sama dengan K dikali K dikurang 1 faktorial. Dengan kata lain, kita bisa mengasumsikan bahwa pemanggilan rekursif dari faktorial K dikurang 1, maka akan memberikan hasil yang benar pula. Lalu, kita lanjut ke langkah induksinya. Nah, kita perlu membuktikan bahwa algoritma juga benar untuk N sama dengan K tambah 1, seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada awal video. Jadi, jika kita memanggil faktorial K ditambah 1, maka berdasarkan kode algoritmanya, maka faktorial K ditambah 1 sama dengan K tambah 1 dikali faktorial K. Nah, dari hipotesis induksi, diketahui bahwa faktorial K sama dengan faktorial K. Sehingga, faktorial K ditambah 1 sama dengan K tambah 1 dikali faktorial K. Yang tentunya sesuai dengan definisi faktorial, yaitu K tambah 1 faktorial sama dengan K ditambah 1 dikali faktorial K. Dikali K faktorial. Karena telah terbukti, jika algoritma benar untuk N sama dengan K, maka algoritma juga benar untuk N sama dengan K tambah 1.
Maka dengan prinsip induksi ini, algoritma ini benar untuk semua bilangan bulat positif n. Lalu untuk interpretasi pembuktiannya, dengan menggunakan teknik induksi ini, kita telah menunjukkan bahwa algoritma ini secara sistematis selalu menghasilkan hasil yang benar untuk n lebih dari atau sama dengan 1. Ini menunjukkan bahwa pendekatan rekursif yang digunakan dalam algoritma ini sangat valid dan dapat diandalkan untuk mengetahui faktorial. Selanjutnya, saya akan membahas untuk soal pada bagian 2. Saya menjawab untuk soal nomor 2, yaitu mengenai recursive powering. Nah, jadi pada soal nomor 2 ini telah terpampang algoritma 5, yaitu mengenai recursive powering, ya di mana algoritma ini merupakan prosedur rekursif untuk menghitung pangkat 3 dari sebuah bilangan x dengan eksponen n menggunakan metode divide and conquer. Jadi, dalam video ini, dalam bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai kompleksitas waktu dari algoritma rekursif untuk pemangkatan dalam metode induksi. Jadi, di bagian ini, kita akan menganalisa berapa banyak operasi perkalian yang digunakan dalam algoritma dan menentukan kompleksitas waktunya. Nah, di bagian ini ada beberapa langkah yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai pemahaman kode algoritmanya, lalu penentuan formula rekursif dari Fn, lalu melakukan substitusi berulang untuk menemukan ekspresi eksplisit, lalu pembuktian hasil dengan metode induksi, dan yang terakhir adalah pembandingan kompleksitas dengan metode brute force. Jadi kita langsung saja untuk yang pertama. Untuk yang pertama adalah mengenai pemahaman dari kode algoritma. Jadi sesuai yang sudah saya bilang, ini merupakan prosedur untuk menghitung pangkat 3 dari sebuah bilangan x. Nah, jadi bisa dilihat di sini untuk di baris 2 dan 3 sama seperti algoritma 1 tadi, ini merupakan kasus dasar dalam rekursi. Lalu di baris 5 ini merupakan pemanggilan dirinya sendiri dengan nilai n per 2, sehingga ini bisa membuat pembagian masalah menjadi 2 bagian. Lalu, hasil dari pemanggilan rekursif tadi akan dikalikan dengan dirinya sendiri, seperti yang sudah terlihat pada line nomor 6. Ini hasil dari pemanggilan rekursif yang di atas dikalikan dengan dirinya sendiri. Lalu, untuk selanjutnya ini dikatakan jika n adalah bilangan ganjil, maka hasil akhir akan dikalikan x tambahan. Seperti pada baris 7 dan juga 8. Lalu untuk yang selanjutnya itu adalah penentuan formula rekursif Fn. Nah, di sini misalkan Fn menyatakan bahwa jumlah operasi perkalian yang dilakukan oleh algoritma ini. Oke, jadi yang pertama adalah pembahasan mengenai kasus dasar. Nah, jika n sama dengan 1, maka tidak akan ada operasi perkalian yang dilakukan. Sehingga dapat dituliskan bahwa F1 sama dengan 0. Lalu lanjut ke yang kedua adalah kasus rekursif atau recursive case. Jadi, untuk algoritma ini adalah algoritma yang memanggil dirinya sendiri dengan ukuran n per 2. Lalu setelah hasilnya diperoleh, algoritma akan melakukan suatu perkalian yaitu T sama dengan T dikali T. Nah, jadi jika n-nya itu ganjil, maka akan dilakukan satu perkalian tambahan lagi, yaitu T sama dengan T dikali X. Nah, maka jumlah dari operasi perkaliannya itu dapat dikatakan seperti yang sudah saya pampangkan di display, yaitu Fn sama dengan F kali n per 2 ditambah 1 untuk T dikali T dan 1 jika n adalah ganjil. Nah, didapatkan juga bentuk yang lebih umum, yaitu Fn sama dengan F kali n per 2 dikali, ditambah 0 dikali 1. Itu untuk penentuan formula dari rekursif Fn-nya. Lalu selanjutnya adalah mengenai substitusi berulang. Nah, dengan melakukan substitusi pada fungsi rekursif yang ada di sini, ini akan
akan mencapai N sama dengan 1 yang nantinya akan membutuhkan sekitar log N langkah. Maka didapatkan bahwa N sama dengan O log N. Lalu untuk pembuktian dengan induksinya sama seperti tadi, yaitu mengenai yang pertama adalah basis induksi. Nah, untuk saat ini kita akan membuktikan bahwa Fn sama dengan O log N benar untuk semua bilangan bulat positif. Sehingga untuk yang pertama pada basis induksinya, untuk N sama dengan 1, kita memiliki F1 sama dengan 0, yang sesuai dengan O log 1 sama dengan 0. Itu untuk basis induksi yang terbukti benar. Lalu untuk yang kedua adalah hipotesis induksinya. Jadi di sini misalkan benar untuk N sama dengan K adalah Fk lebih kecil atau sama dengan C log K. Ini untuk suatu konstanta C. Lalu untuk langkah induksinya, yaitu N sama dengan K tambah 1, maka F kali K tambah 1 sama dengan F kali K dibagi 2, mohon maaf, K per 2 dikali 0 kali 1. Nah, berdasarkan hipotesis dari induksinya, dikatakan bahwa F dikali K per 2 lebih kecil atau sama dengan C log kali K per 2 sama dengan C kali log K kurang 1. Sehingga F dikali K tambah 1 kurang lebih atau sama dengan C kali log K kurang 1 ditambah 0 kali 1. Nah, jadi terbukti bahwa Fn sama dengan O log N untuk kasus ini. Nah, lalu bagaimana dengan perbandingan brute force-nya? Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu juga di kelas, bahwa metode brute force ini merupakan N dikurang 1 perkalian untuk menghitung N pangkat X pangkat N. Nah, sehingga kompleksitas waktunya adalah ON. Sementara, algoritma rekursif ini memiliki kompleksitas waktu O log N, yang menyebabkan algoritma rekursif ini menjadi algoritma yang jauh lebih efisien. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa pendekatan rekursif ini jauh lebih optimal dibanding dengan metode brute force. Nah, jadi untuk kesimpulannya, yang pertama, kompleksitas brute force adalah ON dan juga kompleksitas rekursif adalah O log N. Sehingga algoritma ini, keuntungan dari algoritma rekursif ini sehingga menyebabkan ia menjadi lebih optimal adalah karena algoritma ini membagi masalah menjadi submasalah yang lebih kecil, sehingga mengurangi jumlah operasi secara signifikan. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai jawaban saya dari jawaban yang pertama dan juga kedua. Saya mohon maaf apabila banyak sekali ada kekurangan dalam video ini, baik kekurangan dalam penyampaian saya, jawaban saya, dan juga hal-hal lainnya. Saya mohon maaf atas hal tersebut. Dan pada akhir video ini saya akan mengucapkan terima kasih dan para mesanti. Om Santi 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 Om.